Males sekolah karena nilai kecil. Sekolah kan main-main, sekolah biaya bisa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Bersama saya lagi, Yohanes Setiawan Priyadi. Kita akan membahas mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak untuk pertemuan 3. Tepatnya membahas tentang analisa sistem usulan dan menggambarkan activity diagram untuk sistem usulannya. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan tentang slogan ISBN Maluhur yang cerdas berjiwa luhur. Nah, jadi kalau kalian belum memahami apa maknanya, silakan dibuka lagi di pertemuan pertama dan pertemuan kedua video yang sudah saya upload. Nah, untuk kegiatan perkuliahan kita ada 3 platform ini, harap kalian mengikuti ketiga-tiganya. Oke, dibilang tiga-tiganya berarti tiga-tiganya penting ya. Walaupun kita lebih seringnya nanti koordinasi dan diskusi ada di Telegram channel dan Telegram group. Untuk tugas, seperti yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga ini, kalian cukup menyimpulkan materi tiap pertemuan. Jadi, yang saya sedang merekam video sekarang, inilah yang kalian tonton, kalian rangkum. Itulah yang kalian simpulkan. Kemudian ada UTS, yang pasti individu, terkait dengan materi UML. Apa soalnya, apa gambarannya, kisi-kisinya, ya sabar. Nah, kemudian UAS, jangan lupa, di sini saya mengingatkan lagi, UASnya akan berupa presentasi kelompok, mulai dari pertemuan ke-9. Nah, nanti maksimal satu kelompoknya 3 orang. Teknisnya sendiri nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pasti kalian diminta siapkan saja orang-orangnya dulu di tim kalian. Kita lanjut. Untuk nilai kehadiran, ini saya sampaikan terakhir karena sudah 3 pertemuan berjurut yang saya sampaikan. Untuk nilai kehadiran kalian yaitu nilai absen, kalian cukup login di github.com dengan akun kalian yang sudah pernah dibuat dari pertemuan pertama. Kayak saya ini ya, login di github.com, nanti masuk di halaman ini, halaman utamanya. Kemudian bukalah repositori Sandur RPL, ada di bagian kiri ini. Cari yang Sandur RPL kita, klik. Kemudian, karena kita di pertemuan ketiga, berarti kalian perlu buat direktori yang namanya direktori 3. Untuk pertemuan 3, direktorinya namanya 3. Untuk pertemuan 4, namanya 4. Untuk 1, ya 1. Untuk pertemuan 2, ya 2. Dan seterusnya. Nah, jadi ingat, kalau bahas di pertemuan ketiga, ini kan belum ada nih direktori 3-nya. Berarti kita add file, create new file. Nah, di bagian ini, ketik 3, artinya untuk direktori kita, garis miring. Nah, tunggu dulu. 3 tadi direktori, berarti untuk pertemuan 3. Untuk pertemuan 4, berarti 4 garis miring. Kemudian apa? Buat file namanya index.html. Nah, file pendukungnya bebas. Misalnya kalian nambahin gambar kayak tadi pertemuan kedua, nambahin file asta bisa. Berarti apa yang mesti kita lakukan di sini? Ketik index.html. Nah, tunggu. Isinya apa? Index.html ini akan saya cek status kehadiran. Kalian cukup mencantumkan NIM nama lengkap kelompok. Nah, NIM nama lengkap kelompok. NIM sama dengan 17.115.00.111. Nama lengkap misalnya Afra Tantiara. Kelompok TI 6A atau TI 6J.
Kemudian file index akan digunakan untuk perhitungan nilai tugas. Nah, jadi untuk apa nih? Yang kalian pertama, saya akan melihat NIM dan nama lengkap kalian di file index.html ini. Apakah benar ada identitas kalian tersebut di kelompok ini? Inilah dasar untuk nilai kehadirannya. Jadi kalau udah ngerjain ini kan, nah akan digunakan untuk perhitungan nilai tugas selanjutnya. Kemudian saya akan menilai kehadiran kalian bener nggak maksimal 1 jam kalian ngerjainnya dan ngirim ke saya jalur pribadi Japri ke Telegram bukan ke WA. Karena apa? Saya akan ngelihat dari waktu terakhir kalian ngupdate di repository. Nah, jadi paling bagus dikirim saja kalau udah selesai seperti ini. Kalau mau dia ada enternya ya jangan lupa tambahkan BR. Nah, yang pasti bentuknya hasil saya menyadur. Satu apa? Ya tambahin aja kayak gini. Nah, kan belum mendengar nih misalnya kalian. Ya cukup sampai ini dulu untuk mendapat nilai kehadiran. Commit. Nah, kebetulan sudah terbuat, berarti alamat kita apa yang kemarin yang setting tadi? Coba klik setting, klik paste, kalau lupa ya. Nah, ini your site is ready to be published at alamatnya apa? Coba kalian buka. Ceritanya tadi kita baru bikin folder 3, berarti 3 garis miring. Nah, udah ada nih. Inilah dasar untuk absen kalian. Silakan copy linknya. Linknya di atas ini ya URL-nya. Oke, kirim ke saya Japri melalui Telegram. Paling lambat kapan? Paling lambat maksimal 1 jam setelah perkuliahan ini berakhir. Tiap pertemuan kayak gitu. Itu untuk nilai absen. Tapi kalau udah selesai jangan ditunda-tunda. Nanti lupa, bablas. Oke, dianggap kalian gak ngikutin. Jadi segera kirim ke saya linknya lagi URL-nya ini. Oke, kalau sudah untuk nilai tugas sama login di GitHub tadi, buka repository, kalian dengarkan, pahami, simpulkan apa yang saya bahas, kemudian upload ke ini masih sama nih index tadi. Nah, saya akan ngecek isi file kesimpulan kalian itu untuk menentukan berapa besar nilai tugas yang kalian peroleh. Jadi, kalau yang pertama tadi adalah nilai kehadiran dari identitas kalian di file index, tapi ingat ada batas waktunya maksimal 1 jam. Yang kedua, isi file kesimpulan. Karena apa? Tadi itu kan hasil saya menyadur baru 1. Berarti apa? Kalian diminta menyadur. Nah, serunya ini. Saduran itu saya kasih batas waktu maksimal sebelum perkuliahan berikutnya dimulai. Ingat, dilihat dari tanggal terakhir kalian mengupdate file itu. Karena apa? Nanti kelihatan file itu terakhir diupdate jam berapa, tanggal berapa. Kita lihat nih ya. Nah, kayak gini nih, 2 menit yang lalu. Berarti dari 2 menit yang lalu 3.23 berarti 3.21. Nah, kayak gitulah dilihatnya. Nah, di sini oke, kalian pastikan mengerjakan, pahami, kerjakan. Boleh nggak agak santai ya, boleh waktunya 1 minggu. Nggak mungkin nggak selesai kalau dikerjain. Intinya 1 hari pun pasti selesai kalau kalian ngerjain. Oke, kita lanjut ya. Sesuai rencana pembelajaran, pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang analisa sistem usulan yang terdiri dari analisa solusi dari sistem yang diusulkan, analisa proses bisnis sistem yang diusulkan, activity diagram untuk memodelkan sistem usulan. Mirip dengan pertemuan kedua, bedanya kali ini yang usulan. Nah, kelanjutannya, kalau kita baca studi kasus yang kemarin, kita udah bikin nih activity diagram proses bisnis yang berjalan, di mana konsumen harus datang ke toko untuk menanyakan suku cadang yang dia butuhkan. Kebetulan kasusnya di toko suku cadang alat-alat untuk motor. Pelayan tokonya
Nah, datang ke toko menanyakan mau ngapa, mau suku cadangnya apa, menyampaikan ini. Intinya dia pasti nanya lah. Sebagai pelayan yang ramah itu menanyakan, menyampaikan. Intinya prosedurnya kalau kita lihat berbelit-belit, tapi kenyataannya memang seperti ini rata-rata. Kalau sudah menyampaikan, dia akan nyari pelayannya, ada nggak di adalah di gudang. Kalau tersedia, ini kalau jalan lurus semua ya. Nah, dia jalan menyampaikan, mencari suku cadang yang dimaksud. Kalau ada, nanyakan apakah nih yang diinginkan. Dia memberikan keputusan, ya sesuai. Baru dibuat nota. Habis itu apa? Buat nota kalau kelanjutan ya, yang benar-benar lagi, karena kita baru bahas pemesanan, ceritanya kan berhenti sampai buat nota ya, bahasnya baru pemesanan, buat nota, bayar, habis bayar ngapain, ada kembalian nggak, panjang sebenarnya ceritanya kalau dia penjualan. Nah, karena ini judulnya hanya pemesanan, ya dia berakhir di membuat nota, makanya proses bisnisnya sampai di membuat nota. Nah, kita lanjut nih, usulannya gimana. Nah, sebenarnya scope-nya ya tergantung yang dari kita tentukan. Kalau mau sampai penjualan, berarti bukan sekedar pemesanan yang dibahas, melainkan sampai ke pembayarannya. Nah, dalam hal ini, berhubung judulnya, scope-nya sampai ke pemesanan, berarti dia nggak bahas tentang pembayaran, sampai si pelayan toko membuat nota. Mau dia bayar apa enggak, belum tahu. Yang pasti dia nanya, bener nggak barang ini? Benar, dibuat nota. Udah, selesai. Kalau sudah bahas pembayaran, sekali lagi, itu sudah bahas di penjualan. Kita lanjut. Untuk analisa sistem usulannya, ngapain aja? Yang bersangkutan di sini untuk studi kasus yang kita bedah, dia bilang, berdasarkan hasil analisa pada sistem yang berjalan, sistem yang diusulkan diharapkan dapat memberikan solusi permasalahan pada sistem berjalan, yaitu ngapain? Nah, ada dibuat aplikasi pemesanan suku cadang. Sekali lagi, pemesanan ya, bukan penjualan. Penjualan lebih dari pemesanan. Nah, ini nih scope-nya hanya di sampai pemesanan. Berbasis Android dia bilang, kenapa? Ya, karena jurusan TI ini ya. Kemudian menggunakan aplikasi ini konsumen tokonya diberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan sehingga tidak perlu datang lagi ke toko fisik Kembar Jaya Motor untuk membeli suku cadangnya. Nah, kita coba bahas nih. Untuk apa analisa sistem usulan? Ceritanya ini nih solusi dari masalah yang terjadi di sistem yang berjalan. Kenapa? Kalau kita lihat, dia mesti datang ke toko. Iya kalau sempat, kalau nggak sempat. Intinya apa sih maksudnya kalau hasil solusi ini, analisa sistem usulan? Sistem yang kita usulkan atau aplikasi yang kita usulkan itu dapat memberikan dampak yang berarti ke konsumen maupun ke pelayannya. Apa maksudnya? Kalau konsumen yang menggunakan aplikasi yang kita usulkan, nah dia perlu nggak datang ke toko? Jawabannya nggak perlu. Berarti menghemat waktu dia, menghemat uang dia, terus ada biaya perjalanannya nggak usah dikeluarkan. Si pelayan toko pun nggak perlu basa-basi nanya apa yang dibutuhkan karena si konsumen tadi bisa melihat list suku cadang yang dia inginkan terlebih dahulu. Kalau barangnya nggak ada kayak gini kan, tersedia tidak tersedia, ya dia cukup melihat yang tampil itu berarti tersedia. Kalau ada infonya berarti info stok tidak tersedia gitu ya, berarti dia nggak perlu nanya ke pelayan toko. Tinggal ngapain? Ya dia tinggal mesen aja. Ya udah habis pesen, nah si pelayan toko nanti secara usulannya tinggal bikin nota dari pesanan tadi karena dia bisa ngelihat barangnya yang dipesan apa saja. Oke, itu udah lumayan menghemat karena dia nggak perlu datang ke toko langsung. Nah, syukur-syukur kalau tokonya mendukung jasa delivery order. Jadi dia tinggal pesen di rumah, tokonya tinggal nganter apa yang dia pesan dan bayar di tempat COD itu. Oke. Tapi tergantung tokonya juga menyediakan jasa itu atau tidak. Minimal kalau si konsumen sudah memesan dari rumah, oke, udah dipesan barangnya ini, si toko tinggal nyiapin karena barangnya pasti ready, ya update stoknya tercapai misalnya. Nah, si pelayan tinggal nyiapin, si konsumen datang tinggal ngambil barang, bayar, udah. Oke. Sampai ceritanya buat nota tadi
Dia datang, bayar, ya ceritanya selesai. Nggak perlu banyak basa-basi. Intinya sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, lanjut. Ini kelanjutannya, konsumen cukup melakukan pemesanan. Ya, setuju saya. Intinya konsumen nggak perlu capek-capek. Berarti di sini manfaatnya adalah yang kalian tulis di bab 1. Pertama, konsumen itu tidak perlu datang ke toko fisik. Nah, berarti itu kan solusi. Solusinya mendapatkan manfaat. Karena tidak datang ke toko fisik, berarti dia mendapatkan manfaat, salah satunya penghematan waktu dan penghematan biaya. Pelayan toko juga begitu. Awalnya kita butuh beberapa pelayan, misalnya kalau tokonya gede. Kalau banyak orang yang datang, konsumennya, pelayan itu maka akan bergerak semua melayani si konsumen. Nah, tapi kalau pelayannya terbatas, ya mau gimana? Salah satunya aplikasi ini yang akan dibuat untuk membantu si konsumen yang banyak tadi, karena pelayan toko bisa digantikan dengan aplikasi. Cukup sebenarnya satu orang yang untuk nyiapin. Nah, kelanjutannya seperti ini. Dia sudah menganalisa. Yang mau saya kasih tahu di proses bisnis sistem usulannya. Berdasarkan hasil analisa tersebut, nah prosedur yang perlu dilakukan. Kalau yang bersangkutan ini di studi kasus kita, dia sudah membahas detail ke sistemnya, kira-kira mau ngapain, ada login di situ, ada daftar, ada mengunduh dan seterusnya. Nah, padahal proses bisnis itu kaitannya, proses bisnis yang berjalan, kalau kita usulkan sekarang apa yang versi praktisnya atau versi memberikan manfaat. Contoh, konsumen. Konsumen awalnya datang ke toko, berarti kalau diganti dengan aplikasi tadi, berarti konsumen cukup membuka aplikasi, memilih suku cadang yang diinginkan, berarti di sininya tengah-tengahnya ada aplikasi atau sistem. Nah, menampilkan ke misalnya pemesanan atau si pelayan tokonya tinggal ngelihat di aplikasi tadi, mendapatkan notifikasi bahwa ada barang yang dipesan. Kemudian apa? Menyiapkan pelayan tokonya. Udah menyiapkan gimana? Ready untuk di pick up atau untuk diambil. Nah, misalnya seperti itu. Berarti yang terlibat konsumen, aplikasi, dan pelayan toko. Kemudian apa? Ya sampai ceritanya dipangkas seperti ini. Nanti kita lihatlah pangkasnya kayak gimana. Nah, kalau disampaikan seperti ini kurang tepat. Ini kebutuhan, analisa kebutuhannya, kira-kira aktornya butuh ngapain? Butuh aktor admin, butuh aktor konsumen misalnya. Adminnya bisa ngapain? Login, bisa ngapain? Ngelihat data pemesanan, ngelihat apa lagi konsumennya, bisa mesen dan seterusnya. Kurang tepat, tapi akan coba kita bahas nanti. Nah, di sini digambarkan untuk adminnya, dia buka sistemnya. Habis itu ngapain? Saya coba gedein. Habis itu nampil halaman login. Habis login ngapain? Ngeklik ini data konsumen, tampil ini. Ngeklik ini, tampil ini. Nah, kalau kita gambarin kayak gini kurang tepat. Karena dia dianggap apa kurang tepat? Secara teori, kalau kita activity diagram digunakan untuk apa? Rata-rata orang itu akan ngasih untuk menggambarkan proses bisnis. Oke, bukan menggambarkan urut-urutan pada formnya atau pada halamannya. Nanti ada yang namanya sequence diagram untuk membahas urut-urutan pada form atau pada suatu halaman, kira-kira aktornya ngapain. Nah, dalam hal ini activity diagram digunakan untuk beberapa aktor. Sama ya kayak gini ya, tujuannya menggambarkan proses bisnis dan urutannya. Oke. Terus ada lagi sama untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem, bukan detail pada sistem. Contohnya halaman login ngapain, itu tidak kita gambarkan di activity diagram. Nanti digambarkannya menggunakan sequence diagram. Nah, activity diagram hanya untuk aktivitas sistem. Sama, rata-rata bilangnya seperti itu, proses bisnis dan urutan aktivitas. Siapa-siapa yang terlibat pada sistem itu. Kita coba bahas lagi. Ini menampilkan halaman suku cadang, bukan kita lewatin ya. Kemudian ada ngunduh, nah bisa nih, kalau lewat ini konsumen, aplikasi, satu lagi si pelayan. Nanti kita coba gambar. Intinya kalau kita gambar seperti ini, dia agak kurang tepat,
karena ini sudah masuk benar-benar ke sistem, dalam hal sistem aplikasinya. Padahal kita hanya bahas sistem atau cara kerjanya, bagaimana kalau kita usulan. Nah, lanjut sampai halaman daftar, cek pendaftaran. Sebenarnya ini tidak perlu dibahas di activity diagram, nanti baru kelihatan di sekuennya. Nah, kita perlu ngapain sekarang? Coba kita rangkum. Nah, yang digunakan tetap Astra Community. Filenya bisa buka file yang pertemuan kedua kemarin, yaitu activity diagram, silakan dibuka. Oke, saya coba maximize. Di sini sudah ada file activity diagram berjalan antara konsumen dan pelayan toko. Oke, saya akan nambahin diagram baru sama activity diagram di file yang sama. Activity diagram ini selanjutnya saya berikan nama activity diagram usulan. Oke, kalau sudah, saya perlu ngapain? Coba klik. Nah, partition yang pertama, partition yang kedua. Yang pertama pasti adanya si konsumen. Oke, konsumennya perlu ngapain? Berarti kaitannya dengan aplikasi. Satu laginya adalah si pelayan toko. Atau dalam hal ini kita bisa sebutnya admin sebenarnya untuk pelayan toko. Tapi karena kita udah nyebut di awal, si pelayan toko ya nggak masalah. Bedanya apa? Kali ini kita mengusulkan sudah ada aplikasi yang terlibat. Nah, berarti pertama-tama ada startnya, initial node-nya, tetap sama seperti ini. Ada aktivitasnya. Ngapain yang pertama? Kalau benar-benar dijelasin dari yang pertama adalah berarti dia mengunduh, menginstal, memasang, itu menginstal ya, memasang aja lah. Memasang, mendaftar akun, dan login ke aplikasi. Kalau detailnya seperti ini, mengunduh, intinya kegiatan itu satu paket. Intinya untuk menggunakan aplikasi dia mesti ngapain? Unduh dulu dong, habis unduh diinstal, habis diinstal didaftar, habis daftar login. Nah, sekarang ceritanya kalau dia udah login, berarti kaitannya ini ditarik ke sini. Baru satu aktivitas. Nah, kalau sudah ngapain? Cerita selanjutnya adalah melihat katalog suku cadang pada aplikasi ya tentunya ini ya, dan memilih suku cadang yang diinginkan. Nah, saat dia melihat katalog dan memilih ini, dia sudah dapat informasi barang itu atau suku cadang itu tersedia atau tidak di toko itu. Bisa jadi stoknya habis, ya di programnya kita set ada fill stock. Kalau habis ya dia ada coretan habis misalnya atau warnanya abu-abu. Kalau sudah apa? Kalau sudah melihat dan memilih berarti terakhirnya dia akan yang namanya melakukan check out, yang pentingnya membuat pesanan dalam kurung check out. Istilah kita kan kalau ada nambah-nambah itu yang di sini milih-milih itu nambah ke keranjang. Tapi itu teknisnya kalau di sistemnya, yaitu yang saya bilang tadi di sequence diagram. Nah, di sini dia apain? Kegiatannya. Jadi kalau orang baru, Pak, Bapak silakan mengunduh dulu. Ini activity diagram tuh sama seperti SOP-nya sebenarnya. Kegiatannya ngapain? Unduh, pasang, daftar, login. Habis itu lihat-lihat dulu, pilih. Habis itu ngapain? Membuat pesanan dengan cara check out. Nah, kalau udah check out, dia ngapain? Berarti kaitannya di aplikasi. Memproses data pesanan, aplikasinya memprosesnya dan menampilkan notifikasi ke pelayan toko pastinya. Kita lanjut ya. Dia buat pesanan. Membuat pesanan check out. Udah check out gimana si aplikasi? Memproses data pesanan dan menampilkan notifikasi
pesanan ke sistem pelayan toko. Nah, intinya si pelayan tokonya yang bisa melihat notifikasi kalau ada pemesanan yang baru masuk. Bisa kata-katanya seperti ini. Kalau kurang gede, gedein. Memproses data pesanan dan menampilkan notifikasi pesanan ke sistem pelayan toko. Oke, aplikasinya nanti memproses yang dia ini, berarti lanjut ke sini, klik kanan, line style, right angle-nya pilih. Nah, seperti ini ya. Oke, masuk ke sini, habis itu ngapain? Proses sudah, nampilin notifikasi sudah. Selanjutnya ngapain? Si pelayan toko tentunya akan melihat notifikasi tadi. Kalau mau lebih pendek, ini bisa dihapus. Karena apa? Mereka harusnya terlibat di dalam satu sistem. Menampilkan, memproses data, menampilkan notifikasi. Sudah selesai ditampilkan. Berikutnya diapain? Si pelayan toko tentunya akan menyiapkan suku cadang yang dipesan. Kalau udah selesai disiapkan, habis itu ngapain? Nah, udah dibikin seperti ini, tarik garis, udah disiapkan. Kalau banyak ya dia akan berulang menyiapkannya. Kalau udah selesai ya asumsinya kegiatan selanjutnya si pelayan toko akan membuat nota dan mengupdate status suku cadang, status pesanan suku cadang siap diambil atau pick up. Oke, seperti ini. Nah, kelanjutannya tarik garis, sip. Saya ulangi, mengunduh, masang, ya intinya untuk menggunakan pasti harus ada syarat kayak gini. Login, melihat katalog suku cadang dan milih suku cadang yang diinginkan. Membuat pesanan, checkout. Kalau udah dia pilih, tentunya ada harga segala macam tuh ya pasti tampil di situ teknisnya. Tapi itu ada di sequence. Membuat pesanan, checkout. Memproses data pesanan dan menampilkan notifikasi. Ke siapa? Ke pelayan. Menyiapkan suku cadang yang dipesan. Membuat nota dan mengupdate status pesanan suku cadang siap diambil. Nah, kaitannya kemana lagi? Ke aplikasi. Menampilkan notifikasi nota telah dibuat dan pesanan siap di pick up. Oleh siapa di pick up-nya, diambilnya? Ya, oleh si konsumennya. Nah, berarti ini digedein. Oke, seperti ini. Nah, garisnya bisa kita buat seperti ini, tarik. Oke, menampilkan notifikasi sudah selesai. Nah, masa dia cuek? Bisa seperti ini ya. Kalau udah dapat notifikasi, berarti dia akan ngapain? Intinya kayak kita belanja online itu juga lah. Selamat, barang Anda sudah dikemas. Habis pembayaran Anda berhasil, misalnya kayak gitu. Nampilin notifikasi, kegiatannya ngapain? Kan dapat nih. Nah, mendatangi toko fisik untuk membayar dan mendatangi toko fisik untuk membayar dan mengambil suku cadang. Dah, gedein. Tarik garis lagi. Sama kayak tadi. Nah, oke. Nah, seperti ini ya.
ceritanya udah buat nota tuh dalam artian secara sistem ya, dia akan generate, oke nota harganya segini, udah harusnya sih sistemnya pun bisa otomatis karena saat dia buat pesanannya dia sudah tahu gambaran harganya berapa. Buat nota itu pun dalam hal ini bisa dicetak oleh pelayan toko. Nah, nanti pembayarannya ya sesuai itu, satu untuk arsip, satu untuk si konsumen. Kalau bahasnya sampai bayar. Nah, di sini dia ngupdate status pesanan, siap diambil. Intinya dia semacam mengklik tombol, oke, siap diambil. Nah, notifikasinya sudah ada, menampilkan nota telah dibuat. Intinya bukan nota telah dibuat di sini. Apa pentingnya informasi pesanan siap diambil? Ya sama kayak kita kalau dapat, oh siap diambil, oke saya datang. Sehingga apa? Sekali datang, tinggal ngambil barang, bayar, udah pulang. Jadi nggak perlu berlama-lama, nggak perlu banyak antrinya, ya tinggal ngambil aja udah. Mendatangi toko fisik untuk membayar dan mengambil suku cadang. Jadi pembayarannya bisa sebelum dilakukan di situ. Tapi kalau kebijakan dari tokonya beda, misal harus transfer, ya kebetulan kan kita nggak bahas sampai ke penjualan. Nah, kalau yang semacam aplikasi sejenis, misalnya yang Shopee, Tokopedia, kita bayar dulu kan. Tapi ada juga yang COD, yang penting kita check out saat orangnya udah datang ke depan rumah kita, baru kita bayar. Nah, kalau di sini dia datang toko fisik, prosedurnya untuk bayar dan mengambil suku cadang. Dalam hal ini mengambil, saya tambah lagi kata-katanya, pesanan suku cadang. Dia udah mesen di awal dulu. Habis sudah selesai ngapain? Mendatangi fisik, udah seperti ini. Kita lanjut menyerahkan nota dan suku cadang yang dipesan. Menyerahkannya ke siapa? Tentunya ke si pelanggan. Ya sebenarnya ceritanya cukup sampai di sini. Nah, berakhir. Kalau mau digambarin lagi, ini kesini lagi menerima. Nah, tapi itu tidak terlalu penting lah. Yang pasti kalau udah menyerahkan, dia sudah selesai. Oke, kita lihat sekarang perbedaannya. Ini saya sederhanakan, tarik. Ini juga saya tarik agar garisnya tidak terlalu ke bawah. Oke, kita coba analisa. Yang berjalan, oke, bedanya dia datang ke toko, prosesnya nanya dulu suku cadangnya, nyampain, cari dulu tersedia nggak, memberikan keputusan. Iya kalau sesuai, kalau tidak sesuai terpaksa nyari lagi, tidak sedia informasiin barang tidak sedia sampai buat nota. Nah di sini mengunduh pasang proses ke bawah ini proses menyiapkan suku cadang, membuat nota, intinya dia dapat notifikasi. Proses data pesanan itu juga sebenarnya udah otomatis. Dia menampilkan notifikasi, ke intinya sajalah daripada bingung nih. Menampilkan notifikasi pesanan suku cadang, notifikasi pesanan suku cadang, menampilkan notifikasi pesanan suku cadang yang baru lah bilangnya. Nah, karena yang lama ya nggak usah tampil lagi kan, dia cukup tampil yang baru. Menampilkan notifikasi pesanan suku cadang yang baru, menyiapkan suku cadang yang dipesan. Siapa yang pesan? Si konsumen. Nota update status, notanya dia cetak, update status pesanan. Pesanan siap diambil, datang untuk bayar, nyerahin nota dan suku cadang yang dipesan. Selesai. Jadi yang percabangan-percabangan ini bisa diminimalkan, ya pasti kejadiannya ready. Kemungkinan ada nggak kasusnya jika dia ternyata dipesan tuh barangnya, buat pesanan barangnya ada, tahu-tahu saat dia check out udah datang nggak ada. Nah bisa jadi saat dibuat nota tuh memang barangnya tetap ada di nota, tapi dicoret, dikurangi harganya lagi nanti. Nah, kenapa? Itu biasanya penyebabnya di programnya
tidak sinkron antara stock of name dengan dia update-nya. Makanya kadang kita lihat di etalase ready seolah-olah di programnya, di aplikasinya. Tapi saat kita pesan, maaf, udah nggak ada ternyata karena fisiknya. Nah, memang bisa jadi seperti itu karena kita tidak mungkin nggak bolehin si konsumen datang ke toko fisik kita langsung. Kan ceritanya kalau masih manual yang di sananya, otomatis stoknya itu nggak diupdate. Nah, caranya gimana? Ya mau nggak mau dia mesti menggunakan database yang terpusat dalam hal untuk aplikasi yang Android dan aplikasi desktopnya misalnya untuk datang langsung. Nah, itu sama. Jadi saat udah berhasil nota, udah terbeli, berarti stoknya berkurang. Oke, cek lagi yang berjalan. Kalau kita lihat banyak kondisi-kondisi habis itu sampai bikin nota sebenarnya bayar. Nah, di sini dia cukup datang kapan? Cukup datang kalau mau ngambil pesanan. Kalau nggak mau bahas nota gimana? Bisa nggak? Berarti notanya kita hapus. Asumsinya dia baru bikin nota atau baru bayar jika sudah ketemu di sini. Saya ulangi. Apa yang terjadi sekarang? Konsumen untuk menggunakan aplikasi dia cukup di rumah 1, 2, 3. Langkah-langkahnya mengunduh, memasang, mendaftar, dan login. Melihat katalog, pilih-pilih-pilih dia membuat pesanan. Check out itu membuat pesanan. Belum bayar di sini ya tergantung permintaan dari tempat riset kalian gimana maunya. Kalau dia harus bayar dulu berarti ada uploadnya, upload bukti pembayaran dan segala macamnya, nanti itu digambarkan lagi. Menampilkan notifikasi. Nah, intinya dia ini dapat pelayan toko dapat notifikasi, baru dia siapkan. Oh, ini pesanannya. Oke. Udah selesai gimana? Buat nota. Buat nota dan mengupdate status. Intinya habis nyerahin nota, dia bayar segala macam itu nggak digambarkan di sini karena sekali lagi kita baru bahas hanya untuk pemesanan. Update status, udah tahu barangnya ready, ya baru dia ngambil. Jadi selama belum ready, dia nggak ngambil. Udah ready, siap di pick up, siap diambil, baru diambil. Habis itu udah selesai. Ceritanya berakhir. Mirip dengan aktiviti berjalan, si pelayannya ngapain? Dia sama hanya nyiapin suku cadang buat nota update status, udah selesai sambil nyerahin barangnya. Terus apa? Ini berarti kegiatan tanya bertanya ini sudah nggak ada sehingga terpangkas oleh aplikasi ini. Nah, berarti inilah gambar yang kita peroleh untuk activity diagram sistem yang usulan. Sudah ada penambahan baru yaitu aplikasi yang menangani perantaranya. Tapi bedanya apa? Data kita sudah tersimpan secara terkomputerisasi. Nah, sampai ini sudah selesai pembahasan kita. Selamat mengikuti. Jangan lupa membuat di GitHub-nya file index. Nah, kesimpulan dari yang kalian ikuti tadi, hasil saya menyadur, dan diupload hasil sadurannya mirip dengan pertemuan kedua kemarin. Yang saya bikin link, file ini bisa di-download. Jadi ini tinggal kalian save lagi. Oke. Tinggal kalian edit di sini. Nah, kalau udah hasil saya menyadur, sistem usulan itu harus memperoleh manfaat bagi stakeholder lah nyebutnya. Misalnya pelayan toko dan konsumen. Manfaat di sini biasanya untuk memudahkan atau memangkas proses bisnis. Nah, activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses bisnis, bukan detail pada suatu halaman. Detail suatu halaman digambarkan menggunakan sequence diagram. Nah, kayak gitu ya. Nanti berarti BR lagi di sini.
BR. Kalau ada yang ketiga silakan kalian, intinya lengkapi lah. Ini saya cuma contoh. Nah, berarti BR hasil image-nya, hasilnya ya. Image source sama dengan width 100%, misalnya saya bikin di sini. Source-nya apa? Ada file namanya activity diagram usulan, misalnya saya namain kayak gini .jpg lah. Saya save, download file latihan asta, berarti ada linknya di sini. Pakai ref sama dengan terus namanya apa di sini, target blank. Refnya apa? Tadi itu nama filenya apa di Asta tadi ya? Ad berjalan.asta, tapi kali ini foldernya folder 3. Kita cek. Nah, udah. Dua macam ini kita akan upload, ad usulan dan ad berjalan. Kalau sudah commit. Nah, balik ke folder 3. Add file, upload. Apa yang diupload? Asta berjalan pasti satu untuk di folder 3 nih. Di ini aja dulu. Kita butuh sekarang yang namanya gambarnya. Nah, gambar untuk activity yang usulan ini. Namanya apa tadi ya? Saya coba buka 3 ad index ini, saya buka. Namanya adalah ad usulan.jpg. Berarti kita mau dapetin gambar ini kan? Terus gimana? Ada nggak di export atau save as untuk milih gambarnya apa? Di sini kan nggak ada nih. Sebenarnya di pertemuan kedua kemarin sudah saya sampaikan. Kita tinggal ngapain? Nah, export nggak ada katanya. Oh, print nggak ada. Print ini ngeprint. Berarti ngapain? Ctrl A, klik kanan, copy ke clipboard. Oke. Setelah itu bukalah program sakti di Windows namanya Paint. Oke. Silakan di paste, silakan di crop. Nah, selesai. Habis itu ngapain? File, save as ke JPEG ini. Kalau sudah, kita di pertemuan ketiga namanya tadi ad usulan. Bener nggak? Ad usulan, bener. Cuma U-nya gede nih. Ad usulan. Titik JPG. Kalau sudah di save, dapatlah file ad usulannya, ad usulan.jpg. ad usulan.jpg ya, ini filenya. Ini yang selanjutnya kita upload. Ini kan contekan aja di folder 3. Kita add file, upload untuk file gambar ini. Drag, lepas, commit. Nah, di folder 3 seharusnya sudah ada file index, ad usulan, ad berjalan yang asta. Kita lihat hasilnya. Kalau lupa linknya mana, kliklah di setting, page, mana page ini, your site ini, diklik linknya. Nah, kita adalah di pertemuan 3 sekarang, berarti 3 garis miring, enter. Gambarnya belum tampil. Download file asta, udah bisa download. Nah, berarti apa? Ya ini tinggal nunggu aja nih. Tinggal nunggu karena saya belakangan ngupload ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, yang ini berarti saya close ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mulai bahas use case diagram dan deskripsi use case. Menggunakan apa? Asta tadi tetap digunakan. Ya, sampai ini udah, berarti yang tadi itu pertemuan selanjutnya adalah use case diagram dan deskripsi use case. Untuk pengguna utama dan satunya pengguna, biasanya pengguna pendukungnya.
pengguna utama siapa? Targetnya kalau kita ini, yang tadi yang baru dibahas pemesanan, adalah si pelanggan. Use case untuk pengguna siapa? Berarti si adminnya, ya pengguna admin. Admin ini siapa? Pelayan tokonya. Nah, jadi ada untuk pengguna utama yang disebut konsumen, pengguna admin adalah pelayan toko. Ini saya tutup, ini teorinya, teori pendukung. Sambil saya menunggu yang GitHub tadi, kita coba reload lagi. Ternyata dia belum muncul juga. Saya coba dari Paxos sambil buka adik usulan. Masih not found. Oke, adik usulan. Di sini harusnya dia, sambil menunggu aja ya. Intinya sih nanti tetap tampil. Cuma dia memang terkendala waktu. Adik usulan titik JPG. Nah, ini kan gambarnya nih. Kelas berat adik usulan. Ada alamatnya, kalau mau di-insert langsung. Tadi itu saya bikinnya pakai apa ya? Image source adik usulan.jpg. Di sini adik usulan.jpg. Kalau mau lebih lengkap, bisa kita ambil URL-nya ini. Daripada dia not found terus, ya, nggak ada hasil. Saya coba mengedit nih sekarang. Ini saya balik ke folder 3, file indexnya. Nah, saya coba tembak langsung, bukan nyebut file ini, melainkan alamat yang sudah jadi URL. Apa URL-nya? Saya paste. Sayangnya di GitHub nggak bisa langsung hasilnya dilihat, pasti ada delay ya, mau nggak mau kita jurus copy begini. Ini pun kadang nggak langsung terpanggil. Saya coba lagi lah, siapa tahu dia udah tampil. Ternyata belum. Ya udah, commit udah berubah alamatnya. Nah, saya perlu ngapain di sini? Ini saya coba tinggalin aja nih. Ini saya tinggalin, harusnya saya reload. Kalau udah benar ya, dia bukan adik usulan lagi, melainkan mengikuti indeks yang ada row seperti ini. Saya coba. Intinya selama dia belum terupdate ke file yang baru, berarti dia masih proses tampilnya atau proses delay-nya. Nah, saya udah reload berkali-kali, tapi belum tampil juga. Ya, mau nggak mau, kalian dicoba aja nanti. Harusnya sih udah tampil nanti. Jadi halaman ini, nah, kebetulan baru tampil sekarang. Ini adik usulan awalnya, sekarang jadi row yang kelas berat adik usulan.jpg. Jadi salah satu triknya adalah ngambil URL dari gambar itu sendiri yang saya klik kanan tadi. Sekarang dia udah tampil. Hasil yang saya buat 1 2 3, kalau ada nggak 3 ya tambahin dan seterusnya. Jadi untuk yang ini adalah nilai absen, kehadiran, nilai sadur kalian, nilai tugasnya. Nah, gambarnya apa? Habis itu download file astanya, hasil kalian latihan apa? Udah berhasil di-download sama gambarnya udah. Nah, sekian pembahasan kita untuk pertemuan ketiga. Selamat mengikuti, semoga sukses, selamat pagi, dan salam budi luhur. Males sekolah karena nilai kecil. Sekolah kan main-main. Sekolah biaya bisa.